Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah kesempatan salah seorang sahabat yang bernama Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu beliau menyebutkan, Qultu ya Rasulullah, man najatu? Beliau mengatakan, saya pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man najatu, apa itu keselamatan? Kapan seseorang itu dikatakan selamat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amsik alaika lisanaka wal yasa'ka baituka wabki ala khati'atika, rawahu Tirmidzi. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita tentang 3 kunci keselamatan. Itu yang pertama, kata Nabi SAW, adalah amsik alaika lisanaka. Hendaknya engkau menjaga lisanmu. Jadi kalau anda ingin selamat, jaga lisan anda. Jangan sampai mengucapkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya kebanyakan dosa manusia itu bersumber dari lidahnya, dari lisannya. Maka dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaru khataaya bani Adam fi lisani. Bahwasanya kebanyakan dosa anak Adam itu bersumber dari lisannya. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha bala yahwi bihi fi nari jahannam. Sungguhnya ada seorang dari umatku yang dia mengucapkan sesuatu yang dianggap remeh, dia anggap kecil, dia anggap tidak bermakna. Namun gara-gara ucapan tersebut dia dilemparkan, dia dijebloskan ke dalam neraka jahannam, na'udzubillah. Makanya dalam hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya jika kita ingin selamat, jaga lisan kita. Jaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu dari ucapan dusta, dari ghibah, dari namimah, dari mengumpat, melaknat, dan seterusnya dari ucapan-ucapan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sebab keselamatan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah wal yasa'ka baituka. Itu hendaknya engkau merasa cukup dengan rumahmu. Nah, di sini ada beberapa makna yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, maknanya adalah wal yasa'ka baituka, artinya hendaknya engkau menyibukkan diri dengan beribadah di rumahmu. Itu perbanyak untuk melakukan salat-salat sunnah di rumah kita, sehingga itu akan menjadikan rumah kita bercahaya. Ya, perbanyak untuk membaca Al-Quran di rumah kita, ya, sehingga rumah kita itu akan ditakuti oleh syaitan, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula makna yang lainnya, kata para ulama, wal yasa'ka baituka, artinya hendaknya engkau menyibukkan diri dengan urusan-urusanmu di rumah. Ya, tidak kemudian latah, ya, dalam artian tidak kemudian terpengaruh dengan fitnah-fitnah yang ada di luar sana, sibuk dengan urusan sendiri di rumah. Ya, dan ini kita saksikan sekarang. Ya, banyak orang karena sibuknya dengan urusan-urusan di luar rumahnya di sana, sehingga urusannya sendiri terbengkalai, anak istrinya terbengkalai saking sibuknya dengan urusan-urusan di luar sana, sehingga dia terpengaruh dengan fitnah-fitnah dan seterusnya. Ya, sehingga menjadikan pekerjaannya sendiri terbengkalai karena sibuk dengan urusan-urusan di luar sana, sehingga dia banyak, ya, tertimpa fitnah-fitnah karena sibuk dengan urusan di luar sana, ya, baik lewat media sosial ataupun seterusnya. Nah, maka di sini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, wal yasa'ka baituka, hendaknya engkau merasa cukup, ya, menyibukkan diri dengan urusan-urusanmu
di rumah sehingga tidak terpengaruh dengan fitnah-fitnah yang ada di luar sana. Atau makna yang lainnya, kata para ulama, wal yasa'aka baituka, itu hendaknya engkau merasa qanaah, merasa cukup dengan rizki, khususnya rumah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu. Kemudian kaum muslim yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, yang ketiga dari sebab keselamatan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wabki ala khati'atika, itu hendaknya engkau menangisi kesalahan-kesalahanmu, hendaknya engkau menyesali bahkan sampai menitikkan air mata atas dosa-dosa, atas kesalahan-kesalahan yang pernah engkau lakukan, sehingga orang seperti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ainani la tamassuhuman nar, ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Salah satunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ainun bakat min khasyatillah, itu mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya jika seorang mukmin dia bisa bangun di malam hari bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengakui kekhilafannya, mengakui kesalahan-kesalahan, dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tanpa terasa kemudian air matanya mengalir, ya menetes karena penyesalannya. Maka ya hal seperti ini akan menjadikan seseorang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, itulah dia tiga sebab keselamatan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan melaksanakannya. Demikian, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.